Unjuk rasa massal berlangsung sejak 28 Desember lalu terus memanas. Laporan media lokal menyebut 544 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak. Sementara ribuan orang lainnya ditangkap. Pemerintah Iran memutus jaringan internet yang dimulai sejak 8 Januari kemarin. Tujuan blackout ini untuk membatasi informasi yang beredar. Pemirsa, protes di Iran dipicu krisis ekonomi yang memburuk, ketidakstabilan politik dalam negeri. Eskalasi tensi dalam negeri ini membuat Iran tengah disorot dunia, termasuk Amerika Serikat yang katanya bersiap menyerang Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pemimpin tertinggi Iran ingin bernegosiasi di tengah ancaman serangan AS ke Iran. Padahal sebelumnya Trump mengancam akan menyerang Iran atas tindakan keras berdarah yang menargetkan para demonstran. Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it still yesterday. an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to. Heard that's also taking place in Iran. They named a street, the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sementara itu pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir upaya sabotase terhadap negaranya. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت رو مردود میدانه. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Teriakan massa menggema di jalanan Iran yang terluka. Lebih dari 500 nyawa melayang di tengah amarah massa dan murka. Krisis ekonomi memburuk, politik pun kian tak berdaya, membawa babak baru peta geopolitik kawasan dunia. Pertanyaannya pemirsa, situasi memanas, perhatian dunia tertuju ke sana. Amerika memainkan peran langkah strategis apa? Kita bahas lebih dalam malam ini. Sudah bergabung bersama mantan Duta Besar RI untuk Iran, Dian Wirenjurit. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi, terima kasih, selamat malam pemirsa. Terima kasih banyak ya Pak Dian, berkenan berbagi bersama kami. Pak, tadi mungkin saya ke ujung terlebih dahulu Pak. Ketika gejolak terjadi di Iran begitu, ada aksi unjuk rasa bahkan menelan korban jiwa seperti ini. Ancaman Trump yang sampaikan, kita kan tentu masih ingat dengan apa yang dilakukan di Venezuela ya. Ini apakah aji mumpung ataukah memang sesuatu hal yang harus dilakukan, atau ini adalah urusan Iran, tidak boleh negara lain yang ikut campur? Terima kasih Mas Yudi. Begini, Trump tidak, atau siapapun pemerintah presiden Amerika ya, tidak akan pernah happy kalau Iran dipimpin oleh rezim yang anti Amerika. Hanya nuansanya dan skalanya tentu berbeda. Trump membawa perubahan drastis dalam kaitan dengan approach-nya yang sangat frontal dan sangat brutal, kira-kira gitu ya. Nah, kalau mau jujur begini loh, sekarang situasinya itu sudah mulai berbalik karena dua hal. Satu, terbunuhnya seorang anak kecil oleh demonstran, yang membangkitkan amarah penduduk Iran yang lain yang memang tidak ada masalah dengan rezim yang sekarang. Kalau mau jujur, demonstrasi yang diperlihatkan di media barat ini, satu sisi saya terima demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung
rezim Ayatollah yang sudah siap juga berhadapan dengan cara apapun yang dilakukan oleh demonstran saat ini. Demonstran saat ini kan mereka yang tidak mengalami masa pahit ketika Iran berada di bawah rezim monarki tadi yang pernah saya sampaikan. Ketika itu betapa pahitnya berada di bawah sebuah rezim yang semena-mena. Kalau yang sekarang ini rakyat di pedalaman Iran tidak ada masalah karena harga barang utama ya, komoditas utama seperti terigu, seperti BBM, itu semua naiknya tidak signifikan. Yang naik memang barang-barang elektronik, barang-barang manufaktur. Nah, sekarang itu yang kedua yang saya mau bilang, kelakuan demonstran saat ini yang membakar masjid, itu sudah juga membangkitkan amarah rakyat Islam, Islam, Syiah, yang selama ini juga tidak ada masalah dengan kehidupan religius mereka. Pembakaran masjid satu tindakan yang sangat-sangat dikutuk oleh mereka. Jadi kalau mau jujur, pemberitaan yang kita saksikan ini memang tidak berimbang. Tadi disebutkan misalnya jumlah korban sudah sekitar berapa tadi, 500 lebih, Pak. Itulah versi mereka. Kalau mau jujur, tadi kan dibilang beberapa hari ini internet terputus ya, koneksi dengan mereka. Hari ini saya sudah bicara kok dengan orang Indonesia, dengan orang Iran, teman-teman saya, dan diplomat yang masih saya kenal di sana. Hari ini di Teheran sudah tenang. Karena mereka, demonstran menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan rakyat mereka sendiri. Yang juga sangat-sangat siap menghadapi keberingasan demonstran yang sekarang. Kalau mau lihat ini demonstrasi yang sekarang misalnya, itu sebagian besar bukan lagi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat yang kelihatannya berbondong-bondong menuju satu tempat yang menyala. Sekarang sudah berbalik situasinya. Buat saya terlalu gegabah kalau Trump bilang dia akan ambil tindakan hanya semata-mata karena korban. Jumlah korban selalu bisa diperdebatkan, versi pemerintah atau versi media. Pak Dian, maaf saya potong Pak. Kalau diambil kesimpulan berarti ada informasi bahwa internet diputus di sana. Kemudian ada informasi bahwa tadi disampaikan Pak Dian ini tidak sebesar yang seharusnya karena ketika Bapak hubungin yang ada di sana pun ternyata sudah mulai tenang begitu. Apakah terlalu dini kalau saya bilang bahwa jangan-jangan ini ada yang melakukan agenda setting? Kalau masalah agenda dengan demonstran seperti ini saya bilang sudah lama selalu ada, emang sekarang lebih besar dan lebih brutal karena timingnya. Mungkin Amerika dan negara-negara sekutunya memanfaatkan ini, tapi Trump secara personal memanfaatkan untuk menyelamatkan posisi dalam negerinya dia sendiri yang sekarang sedang menghadapi impeachment untuk sebuah kasus yang sangat memalukan, pedofili. Buat saya dia hanya mengalihkan, seperti Netanyahu yang mengalihkan perhatian karena di dalamnya dia terkena kasus korupsi yang bisa menjatuhkan dia. Nah, kalau tadi dibilang katanya pemimpin Iran sudah menelepon Trump, saya kira please deh. Masa kita percaya seperti informasi seperti itu kalau nadanya Trump sendiri tidak pernah bersahabat. Upaya diplomatik tetap berjalan. Tapi apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, maaf, selalu kontradiksi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi marilah kita hati-hati dalam menyikapi berita yang datangnya dari pihak Barat, kira-kira begitu. Karena itu yang disampaikan klaim dari Donald Trump kan, bahwa ada pihak dari Iran yang melakukan negosiasi begitu, berarti kita tidak bisa selamanya percaya apa yang dikatakan? Saya kira begitu, tapi bahwa upaya diplomasi itu berlangsung terus berjalan. Bukan hanya dengan Irannya sendiri, tapi negara-negara sekitarnya pun sekarang lagi sibuk melakukan diplomasi, terutama negara-negara yang dekat dengan Amerika. Mungkin perubahan itu yang ditafsirkan oleh Trump seakan-akan Iran yang meminta berunding. Padahal semua ini dilakukan oleh para diplomat, khususnya di kawasan Timur Tengah, atas dasar kesamaan pandangan di antara mereka yang masih punya pandangan lebih waras,
dari sekadar pandangannya Trump, kira-kira gitu. Baik, Pak Dian, yang menarik juga adalah ternyata ketika disuarakan tentang adanya upaya negosiasi dari pihak Iran bersama dengan Amerika Serikat begitu, dan ada beberapa berita-berita yang tadi Anda sebutkan tidak sepenuhnya seperti itu aslinya. Ternyata solidaritas untuk rakyat Iran juga ditunjukkan oleh masyarakat kota besar lain seperti Paris, Prancis. Mereka mengecam pemutusan jaringan internet yang menyebabkan dunia sulit mendapat kabar terkini dari Iran. Kita simak dulu informasinya ya Pak Dian ya. Baik, pemirsa, ini ribuan demonstran turun ke jalan-jalan membawa bendera, tapi ternyata ini di jalanan kota Paris. Jadi mungkin ada ribuan warga Paris menunjukkan solidaritas dengan rakyat Iran di tengah protes anti pemerintah yang berlangsung di negara itu. Nah, ini bendera-bendera yang dibawa, pesan-pesan yang mengecam pemerintah Iran dan menuntut dijaminnya kebebasan rakyat Iran. Massa juga marah atas diputusnya jaringan internet dan komunikasi di Iran, sehingga publik sulit mendapat informasi terkini di sana. Iya, kalau tadi di Paris, berikutnya ini di London, di Inggris. Massa anti dan pro Teheran terlibat bentrok di luar gedung Islamic Center. Hal ini dipicu saat massa pro Teheran mengibarkan bendera Iran dan Palestina di luar gedung. Sementara massa anti Teheran mencemooh aksi mereka saat melintas. Polisi pun terpaksa dikerahkan menangkap sejumlah demonstran. Bendera Iran dikibarkan ya di London, Inggris. Massa pro Teheran menyebut terpaksa menggelar aksi menyusul pesan-pesan yang diposting secara online oleh kelompok-kelompok anti rezim Iran. Pak Dian, pertanyaannya dengan yang terjadi di London, kemudian tadi ada di Prancis, apakah ada yang memprovokasi seperti ini, Pak? Karena kita jadi melihatnya ada dua kubu yang melakukan aksi unjuk rasa di luar negeri ini, Pak. Betul Mas Yudi, begini loh. Satu, informasi sekarang dikuasai oleh media barat. Jadi orang-orang di Paris sana, di London sana, hanya melihat satu sisi. Yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa di sana itu masyarakat Iran yang katakan anti rezim itu adalah masyarakat yang sudah lama, yang orang tuanya atau buyutnya sudah keluar dari Iran karena mereka lah yang mendukung monarki. Kita tahu anaknya Reza itu juga tinggal di berbagai kawasan dunia kok, karena memang dia punya kekayaan untuk punya apartemen mewah di mana-mana. Tapi kalau mau jujur, mereka tidak pernah merasakan apa itu yang namanya rezim otoriter. Kedua, mereka hanya tahu sanksi itu karena media massa. Maksudnya karena berita-berita menyatakan karena rezim yang represif. Saya sebelum perang 12 hari itu sebulan saya di sana. Rasanya tidak ada apa-apa. Tidak mungkin yang seperti ini digalang dalam waktu singkat. Pasti memang sudah ada gerakan yang memang menggarap demonstrasi ini. Tapi sekarang semakin nekat, semakin brutal karena masjid-masjid dibuat. Itulah kesalahan fatal buat saya demonstran yang sekarang ini, karena itu menimbulkan kemarahan rakyat yang tidak ada di berita media massa. Tapi mereka itu sudah siap menghadapi atau membela rezim Islam Iran di kota masing-masing. Tadi saya singgung, di pedalaman kota-kota kecil tidak ada demonstrasi semacam ini. Ini hanya terjadi di kota besar. Kalau dikatakan di London dan di Paris, tentu saja karena di sanalah basis-basis orang kaya Iran yang dulu lari ke sana menyekolahkan anak di sana tidak pernah merasakan apa yang ada sebenarnya di dalam negeri. Mereka juga hanya terprovokasi, terintimidasi dengan apa yang disampaikan media barat. Saya kira begitu. Mungkin yang disampaikan bahwa ada gap generasi di mana yang generasi sekarang rasakan itu mereka orang-orang yang hanya melihat sekarang saja, anak-anak muda yang hanya terpengaruh dengan berita yang tersebar di media sosial saja, padahal di masa otoriter dahulu itu sangat berat. Apakah Anda pernah mengalami itu, Pak? Betul sekali. Pernyataan Mas Yudi, ada gap generasi. Inilah yang dimanfaatkan. Kalau mau jujur ya, bulan Juni saya ke sana kemarin, itu sudah tidak ada lagi dengan isu hijab tuh. Karena mereka, Mas Yudi, ketika saya duta besar, saya silakan ditanyakan. Saya itu paling suka keluyuran. Nah, kemarin itu saya sebulan di sana, hijab sudah tidak masalah. Karena
Dimanapun saya tukang keluyuran, saya tukang ngopi, saya tukang makan, dimanapun sudah tidak ada masalah. Jadi kalau sekarang mereka tautannya protes dengan represi dan sebagainya, buat saya itu sekedar mengalihkan isu. Bahwa dari isu yang sebenarnya sudah tentram, karena ada kampanye yang besar-besaran dari Amerika Serikat dan sekutunya, mereka terprovok. Muncullah demonstrasi. Demonstrasi ini jelas tidak murni. Karena saya pernah singgung di beberapa kesempatan bahwa dalam demonstrasi beberapa tahun yang lalu seorang duta besar negara Eropa besar itu ditangkap di tengah demonstran. Artinya apa? Masa seorang duta besar Barat bisa perkeluyuran sendiri tanpa ada pengawalan? Siapa pengawalan mereka? Ya tidak bisa diduga karena yang tertangkap kemudian ternyata dia punya paspor dan dia adalah duta besar. Tapi alasannya karena dia habis selesai cukur. Buat saya cukur di tempat demonstran kira-kira wajar enggak ya? Apalagi tanpa pengawalan. Buat saya ini satu bentuk bahwa intervensi mereka itu dilakukan, intervensi Barat dilakukan secara masif. Menggunakan segala cara yang ada pada mereka. Di Iran memang ada sejumlah negara Barat yang masih mempertahankan hubungan diplomatik dan kedutaannya. Saya tidak menduga semuanya anti Iran, tapi paling tidak bukti bahwa ada seorang duta besar negara, saya harus sebutlah negara Inggris, ditangkap di tengah kerumunan. Buat saya itu tidak bisa lagi dianggap sebagai demonstrasi, itu murni. Baik, Pak Dian, intervensi, pengaruh ataupun provokasi seperti apa yang diterima anak-anak muda di sana sehingga ribuan warga sampai turun ke jalan, Pak Dian? Sekali lagi ya, ribuan warga kita bisa perdebatkan karena yang disorot hanya yang versi anti pemerintah. Oh, berarti belum tentu ribuan ya? Ya mungkin ribuan, tapi yang anti yang mendukung pemerintah mungkin lebih banyak. Oke. Karena saya lihat video yang dikirimkan teman saya dan itu lebih padat. Ini kan cuma di tengah-tengah pertokoan, mereka berjalan bergerombol menuju satu tempat tidak tahu. Tapi yang demonstrasi mendukung pemerintah itu mereka padat dan yel-yel dan bendera atau foto-foto Ali Khamenei itu dibawa. Artinya mereka mendukung rezim yang sekarang. Jadi apa yang dituntut, yang kontra apa, kemudian apa yang dilakukan yang pro apa? Apa sebenarnya Pak isunya nih Pak? Buat saya begini loh, bahwa rakyat Iran menginginkan kebebasan yang lebih dari yang sebelumnya. Iya. Ketika itu misalnya ada polisi, kalau di kita nggak ada krisis, nggak ada apapun, ada polisi syariah. Iya kan? Di sana ada polisi syariah, ya. Karena dulu sampai saya datang bulan Juni itu memang ada yang memeriksa kalau perempuan tidak pakai hijab atau hijabnya diturunkan sampai ke leher, itu ditegur suruh dipakai. Nah, Juni kemarin saya ke sana sudah tidak apa, di tempat ngopi, di tempat makan segala macam sudah bebas. Sudah aman, bebas. Jadi aman. Jadi kalau sekarang muncul itu rasanya bukan isu itu. Sekarang isunya adalah mengada-ada, semata-mata menunjukkan bahwa penderitaan Iran selama ini itu adalah karena rezim yang represif. Padahal dalam kondisi puluhan tahun atau ratusan tahun, ribuan tahun, Iran berhadapan dengan berbagai macam ancaman dan serangan dan bisa tetap bertahan mandiri. Apalagi mereka satu-satunya negara yang katakan Syiah pusatnya. Artinya mereka harus pertahankan ini jangan sampai hilang. Mereka adalah satu-satunya negara Persia di tengah-tengah negara Arab. Itu pun mereka akan mati-matian mempertahankan itu menurut saya. Jadi kalau sekarang lihat bakar-bakaran, dua kesalahan tadi saya sebutkan, kesalahan fatalnya ada anak kecil yang terbunuh oleh demonstran yang sekarang itu membuat rakyat yang selama ini tidak ada masalah dengan rezim mulai bangkit, apalagi kemudian ada masjid dibakar. Itu simbol-simbol religius yang selama ini ditegakkan. Makanya mereka menjadi satu-satunya negara yang Syiah yang bisa bertahan di tengah kepungan manapun. Pak, tadi kita dengar apa yang disampaikan Donald Trump. Ada ancaman yang diungkapkan bahwa Amerika Serikat akan berbuat banyak lah dengan apa yang terjadi di sana. Apakah Iran akan siap menghadapinya, Pak? Apalagi kabarnya Israel siap mengekor. Kalau Israel, maaf ya, nggak usah kita anggap lah ya. Karena waktu perang 12 hari itu pun Israel nggak ngapa-ngapain tuh. Yang dimajukan adalah Amerika. Dan balasan Iran pun waktu itu dirasakan kok oleh Amerika, yaitu pangkalan di Qatarnya diserang. Sehingga tidak mampu beroperasi lagi. Padahal itu pangkalan angkatan udara
negara terbesar loh, bahwa itu lumpuh. Artinya apa? Bahwa Iran mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Yang berbeda dengan Venezuela, berbeda dengan Panama di bawah Noriega misalnya. Amerika pun kelabakan kok mempertahankan dirinya di Afghanistan melawan Taliban yang notabene dibentuk oleh Amerika ketika melawan Uni Soviet dulu. Tapi akhirnya Amerika kelabakan, akhirnya mengadakan perdamaian sehingga mereka mundur dengan janji kepada Taliban, jangan serang instalasi militer kami di Timur Tengah. Nah, buat saya begini loh. Ya. Alasan itu bisa dibuat, Mas Yudi, apapun. Nah, alasan yang sekarang paling gampang adalah alasan yang sebenarnya sudah muncul lama, tapi selama ini terpendam dibangkitkan kembali. Seakan-akan penderitaan rakyat karena tindakan represi Amerika. Ayatollah. Buat saya tolong dilihat deh kenyataan begini, Mas. Iran itu saya di sana bulan Juni itu saya keliling ke ujung kok. Rasanya tidak pernah ada tuh sirat bahwa akan ada demonstrasi sebesar ini. Dan kalau mau bicara demonstrasi seperti ini kan terjadi di manapun, dan kita tahu pasti ada yang provokatornya. Di negara kita yang nggak ada krisis, nggak ada ancaman, nggak ada sanksi pun kita tahu kok demonstrasi siapa yang menjadi provokatornya, siapa yang menjadi aktor di belakangnya. Apalagi di tempat-tempat di mana Amerika punya kepentingan. Dia ingin mengembalikan rezim karena rezim monarki akan memberikan fasilitas yang luar biasa, peluang yang luar biasa untuk menguasai sumber daya alamnya Iran, misalnya begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat Venezuela itu cadangannya nomor 2 terbesar, dan Amerika dengan mudah sekarang bisa menguasai walaupun dalam praktek tidak semudah itu ya. Tapi artinya presidennya begitu mudah. Dengan Iran pasti akan berbeda karena satu, diingat Rusia sudah menyatakan tidak akan tinggal diam, Cina tidak akan tinggal diam, dan beberapa negara lainnya juga siap membantu Iran. Saya ingat dalam buku tentang nuklir dan geopolitik, ini Anda yang membuat ya Pak Dian ya? Itu juga saya menulis buku itu. Penulis buku tersebut ya. Ini berarti menjelaskan bahwa sebenarnya Iran dalam posisi yang siap Pak ya. Artinya solid untuk bisa menjaga dirinya sendiri tentang ancaman apapun ya Pak Dian. Saya kira begitu. Satu, jangan lupakan dulu negara masalah senjata nuklir ya. Yang tidak pernah terbukti Iran punya senjata nuklir. Tapi kalau dibilang Iran punya kemampuan teknologi nuklir, iya. Dia sudah buktikan dengan punya pembangkit tenaga listrik di Bushehr. Tapi untuk menjadikan sebuah uranium itu untuk keperluan damai reaktor nuklir menjadi senjata, memang perlu pengayaan yang lebih cepat, lebih masif. Iran sudah punya kemampuan itu. Tapi ingat serangan Amerika waktu perang Juni itu, tadi saya sudah sampaikan, tidak membuktikan ada. Tapi saya yakin Iran punya teknologi itu. Kita lupakan itu, kita lihat. Ketika saya datang, drone Amerika itu baru diturunkan oleh Iran, bukan ditembak jatuh. Artinya apa? Utuh. Karena itu tidak heran setahun kemudian Iran sudah bisa membuat drone yang sekarang dipakai oleh misalnya Rusia di Ukraina, kamikaze itu. Artinya apa? Teknologi dia luar biasa. Dia kalau Israel saja, Israel sudah nyampe. Tapi bahwa apakah payload warheadnya itu ditaruh nuklir atau senjata pemusnah massa lain, itu urusan nanti. Tapi Iran punya kemampuan itu kalau dipaksa, itu yang namanya breakout. Breakout itu jangka ketika dari sebuah senjata biasa nuklir untuk program biasa menjadi senjata nuklir. Saya kira breakoutnya itu Iran diperkirakan tidak sampai 2 minggu sudah bisa punya itu. Baik. Karena misalnya sudah siap di mana-mana. Baik, menarik sekali. Seperti yang Bapak sampaikan juga bahwa kesadaran manusialah yang bisa mencegah untuk menghindari kehancuran, begitu ya Pak Dian ya? Ya, dan kalau terjadi Amerika menyerang Israel, dampak di Timur Tengah. Apakah mereka di Timur Tengah, negara-negara yang sekarang sudah makmur, sejahtera, bisa menikmati hidup yang kosmopolitan, apakah akan rela negaranya kena getahnya hancur gara-gara kelakuan Amerika? Saya kira tidak seperti itu juga. Baik Pak Dian, sayang waktu kita terbatas. Nanti izin kita bisa undang kembali untuk berdialog kembali ya Pak Dian ya. Terima kasih banyak ya Pak Dian ya. Assalamualaikum Pak, selamat malam.